Shalom teman-teman Inside Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui channel ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini temanya adalah pilihan kita akan menentukan seperti apa hidup kita. Firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Mazmur pasal 1 ini merupakan pintu gerbang untuk keseluruhan daripada kitab Mazmur, dan juga merupakan fondasi dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Mazmur ini menggambarkan ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan orang yang benar, dan yang kedua adalah jalan orang yang fasik. Dan masing-masing memiliki konsekuensi yang akan diterima nantinya oleh dua macam kehidupan ini. Nah, kita akan belajar dua macam kehidupan yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 1 ini. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar memilih satu pilihan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik yang direncanakan, yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah jalan orang benar. Seperti apa jalan orang benar menurut pemazmur yang ada di Mazmur pasal yang ke-1 ini? Dikatakan jalan orang benar adalah hidup yang berakar pada firman Tuhan. Itu dikatakan tadi di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwa orang benar itu cirinya dia akan berakar dengan kuat di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pemazmur mengajar kita bahwa kebahagiaan sejati dimulai dengan menjauhi pengaruh dosa di dalam kehidupan kita. Nah, dan ayat ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana progres dosa itu kadang menguasai, bahkan sampai mengikat orang percaya sehingga mereka tidak bisa keluar daripada dosa. Nah, yang pertama, progres dosa itu terjadi dalam kehidupan orang percaya dikatakan di sini adalah dengan kata-kata digambarkan yang tidak berjalan. Nah, perhatikan kata-kata di sini berjalan. Nah, orang yang berjalan berarti di sini menggambarkan mengikuti. Nah, ini awalnya ketika orang itu jatuh ke dalam dosa, dia mulai mengikuti, atau dengan kata lain mulai tertarik. Nah, kemudian selanjutnya ada
kata-kata di situ dikatakan berdiri. Nah, ini lebih jauh lagi. Tadi ketertarikan yang pertama. Kedua adalah berdiri. Berarti dia sudah mulai terlibat di situ. Nah, dari mulai tertarik, kemudian terlibat. Kemudian yang tahap ketiga tadi dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 itu, yaitu duduk. Nah, dari tertarik, kemudian terlibat, nah akhirnya apa? Akhirnya menetap. Nah, disitulah ikatan dosa itu sering dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa lagi keluar daripada dosa. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan orang benar harus menjauhi dosa, pengaruh dosa. Supaya apa? Supaya dia mendapat kebahagiaan yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang pertama, bagaimana orang yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dia menjauhi dosa. Yang kedua dikatakan, dia kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, orang yang menyukai atau kesukaannya adalah Taurat Tuhan, ini berbicara mengenai apa? Orang yang mau merenungkan firman Tuhan. Orang yang menjadi kesukaannya itu, dia menikmati bagaimana hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Merenungkan berarti apa? Membaca dengan tekun. Merenungkan berarti apa? Memahami maknanya. Merenungkan berarti apa? Menerapkan di dalam kehidupan. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka firman Tuhan katakan akan ada hasilnya bagi orang-orang benar yang berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa hasilnya? Ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pemazmur dengan sangat bagus menggambarkan orang yang benar itu, orang yang menjauhi dosa dalam kehidupannya, orang yang kesukaannya akan firman Tuhan, digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Bagaimana pohon yang yang tumbuh di tepi aliran air? Dikatakan bahwa dia akan stabil di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ditanam di tempat yang tepat. Nah, yang kedua dikatakan dia akan subur. Kenapa? Karena dia berbuah pada waktunya. Dan selanjutnya dikatakan dia memiliki ketahanan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak layu. Nah, itu gambaran yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh pemazmur, bagaimana hasil daripada orang yang benar, orang yang kesukaannya adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Beda dengan yang kedua, orang yang fasik. Nah, kita coba lihat apa kata firman Tuhan mengenai orang yang fasik. Orang fasik itu seperti apa? Di dalam ayat 4 sampai yang kelima tadi dikatakan bahwa orang fasik adalah hidupnya tidak berakar. Sehingga digambarkan seperti apa? Ayat yang keempat dikatakan demikian. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik tidak memiliki fondasi di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga dia digambarkan seperti sekam. Sekam itu adalah kulit gandum yang tidak berharga, yang kualitasnya rendah. Sehingga apa? Dan ketika angin datang dikatakan, maka
dia bisa ditiup oleh angin sampai dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi ini adalah orang fasik. Dan selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, orang fasik tidak akan tahan di dalam ujian, di dalam penghakiman, di dalam tekanan. Beda dengan orang yang benar. Ketika dia diuji, ketika dia masuk ke dalam satu pergumulan, maka dia akan kuat, bahkan semakin kuat. Kenapa? Karena dia punya akar yang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Lain dengan orang fasik. Dia seperti sekam, sehingga ketika diuji, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi hari ini kita bisa melihat satu perbandingan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, mari kita bisa memilih satu pilihan yang terbaik di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita pilih hari ini itu bisa membuat kita nanti menikmati hasilnya. Kalau kita memilih jalan daripada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan upah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memilih hidup yang tidak benar, maka kita akan menerima akibatnya, di mana tidak ada pertolongan, tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan itu sendiri. Jadi hari ini kita sudah belajar bersama-sama mengenai pilihan yang harus kita ambil, dan kita sama-sama harus bisa memilih dengan satu keputusan yang benar. Kita memilih untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang benar dikatakan ayat yang ke-6 itu, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya apa? Orang benar itu dikenal dan dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan buat kita, membuat kita bisa memilih pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.